Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, amin. Ini ada cerita baru ya. Jadi nggak tahu kenapa kita tuh kayak dipermudah mencari informasi-informasi tentang kelakuan oknum-oknum Habib. Itu seperti dipermudah teman-teman. Sebenarnya konten-konten pendawiran tuh masih banyak banget yang belum aku ceritain. Dari awal berdirinya channel ini tuh yang aku bahas ya pendawiran-pendawiran. Dan itu sebenarnya masih banyak banget yang belum aku ceritain ya. Tapi kayaknya konten tersebut tentang pendawiran tuh kayak orang udah males nonton, udah pada tahu lah. Yang artinya tuh masyarakat males nonton tuh karena udah tahu banyaknya oknum-oknum Habib yang suka dawir gitu. Jadi nggak perlu aku kontenin lagi. Sebenarnya kalau mau dikontenin lagi tuh masih banyak banget cerita-cerita pendawiran. Yuk. Karena begini teman-teman, kota Tegal ini kota sejuta Habib ya. Banyak Habibnya, jadi ketika kota kita atau kampung kita banyak Habibnya ya, kita makin banyak informasi-informasi tentang kelakuan oknum-oknum Habib gitu. Sama halnya begini, kalian tinggal di Bali ya kalian pasti akan lebih banyak mendengar cerita tentang oknum-oknum orang bule, karena di sana banyak orang bulenya, orang luar negerinya gitu. Misalkan ada bule mabok lalu nabrak-nabrakin motor di lampu merah, itu beritanya kan ada, itu yang pertama. Terus ada lagi yang bule tidur di perkebunan warga, perkebunan plus peternakan ya, itu kebun tapi buat peternakan kambing juga. Nggak taunya dikirain warga sekitar meninggal pas lapor polisi, nggak taunya mabok gitu kan, posisi dia mabok mungkin ngantuk terus tidur di perkebunan tersebut. Jadi banyak cerita-cerita tentang orang-orang bule. Nah kalau di kota Tegal ini karena nggak ada orang bulenya ya, kita nggak mungkin dapat informasi tentang kelakuan oknum-oknum orang bule gitu, karena di sini banyak Habibnya ya. Pasti masyarakat di sini lebih banyak tahu informasi tentang oknum-oknum Habibnya. Begitu teman-teman. Ini kemarin malam aku main di rumah temen ya. Main di rumah temen, nggak taunya yang nggak disengaja sih, memang nggak disengaja. Tiba-tiba ada temennya temanku datang gitu kan. Terus cerita bahwa dia mantan supirnya Habib ya. Tiba-tiba dia lagi nyetir, itu si Habib ngomong begini, orang Jawa itu budak saya semua. Ini real ya, nyata ini. Bukan berita bohong, bukan cerita karangan teman-teman. Itu supirnya masih ada. Saking marahnya dia mendengar si Habib ini ngomong begitu. Dia lagi posisi nyetir nih, terus Habib ngomong begitu, orang Jawa itu budak saya semua. Itu langsung direm. Langsung direm sama temenku, langsung dia minta turun. Padahal dia supir pribadi. Keluar nyampe sekarang nggak mau berangkat kerja lagi, bahkan benci banget sama yang namanya Habib. Itu temenku ya. Itu awal mulanya benci sama Habib, nggak suka sama Habib. Gara-gara ada oknum Habib yang ngomong begitu. Katanya orang Jawa itu budak saya semua. Itu kurang ajar nggak? Temenku tuh sakit hatinya sampai sekarang.
temennya temanku ya, itu sakit hatinya nyampe sekarang. Awalnya dia nggak mau terbuka kenapa dia resign atau keluar dari pekerjaan jadi supir pribadi. Dia nggak mau cerita. Tapi semenjak ada polemik nasab ini, banyak masyarakat yang berani menyuarakan gitu. Entah itu kepada keluarganya, tetangganya, ke teman dekatnya, mereka berani bersuara gitu. Walaupun mereka belum berani tampil di media, di depan kamera maksudnya, seperti aku begini itu masih banyak yang belum berani. Seperti kasus-kasus korban pendawiran, itu masih banyak banget catatan di buku ya yang udah aku tulis, itu banyak banget. Tapi sayangnya mereka itu kebanyakan masih takut untuk menyuarakan melalui media sosial gitu. Jadi dengan adanya cerita-cerita atau konten-konten seperti ini, aku anggap ini konten edukasi ya, bukan membenci, bukan. Konten edukasi supaya masyarakat itu semakin cerdas gitu. Dan bukti nyata sudah ada di depan mata. Hall acara Maulid Nabi kemarin yang dipimpin Habib Lutfi di kampungku ya. Karena di sini di Tegal itu markasnya Habaib, ya wajar lah kalau masih banyak acara-acara yang dipimpin sama Habaib. Dan itu sepi banget teman-teman, sepi pol. Mungkin tahun depan yang datang cuma berapa puluh orang mungkin ya, mungkin. Karena ya alhamdulillah dengan adanya konten-konten edukasi seperti ini, masyarakat jadi sadar. Sekali lagi sebenarnya kalau aku mau membahas korban pendawiran itu masih banyak banget. Dan ini karena berita baru, temannya temanku mantan supir Habib, dia sekarang tuh bener-bener nggak suka sama yang namanya Habib gara-gara itu. Gara-gara si majikannya, anggaplah majikan ya, itu bilang orang Jawa itu budak saya semua. Nah dari kata-kata itu, aku pribadi sebagai orang Jawa ya tetap sakit, bukan cuma temanku gitu. Banyak orang yang mungkin ya konten ini ya, setelah kalian nonton video ini sampai selesai, pasti kalian bakal merasa sakit dengan adanya ucapan oknum Habib yang seperti itu. Jadi memang benar ada Habib yang bilang bahwa Pulau Jawa ini milik Tarim. Yang mereka itu udah merasa Pulau Jawa ini milik mereka. Jadi harus kita lawan. Lawannya gimana? Yang membuat konten-konten edukasi seperti ini. Kita sebarkan berita-berita tentang pendawiran dan lain-lain gitu. Termasuk berita yang kemarin. Habib siapa itu yang ngemprut itu istri orang, suaminya lagi berlayar, istrinya di rumah sendirian, diembat apemnya. Nah itu berita-berita seperti itu memang harus di share itu supaya masyarakat sadar. Itu junjungan kalian, junjungan Muhibin itu. Kalian yang baru kenal Habib ya kan, Habib siapa tuh kemarin, lupa aku namanya, Habib A lah. Kalian baru senang-senangnya sama Habib A, kalian baru kenal sama Habib A, kalian bangga banget kenal Habib A. Ketika Habib A main ke rumahmu, kalian tuh senang banget, senangnya setengah mati, bahkan ngasih duit, ngasih ngasih ini, ngasih harta. Nggak taunya kelakuannya bejat kan. Kalian nyesel nggak tuh? Makanya aku sering bilang di konten-konten sebelumnya, bahkan aku nggak akan bosen-bosen menasehati kalian. Aku tuh peduli sama masyarakat, aku tuh kasihan sama masyarakat. Kalau aku nggak peduli sama masyarakat, ngapain aku buat konten seperti ini? Yang konsekuensinya aku banyak kehilangan temen gitu. Temen yang nggak pro dengan narasi-narasiku, dengan konten-kontenku gitu. Nggak apa-apa, aku kehilangan temen nggak apa-apa.
Tapi suatu saat kebenaran kebenaran pasti menang. Nah, di saat kemenangan itu pasti temanku bakal balik lagi semuanya. Jadi karena aku peduli dengan masyarakat, aku selalu gak bosen-bosen menasehati kalian semua dimanapun kalian berada. Kalau kalian kenal satu Habib, dua Habib, tiga Habib, jangan seneng dulu. Jangan seneng dulu. Karena Habib yang kalian bangga-banggain, yang kalian baru kenal, siapa tahu itu adalah oknum yang akan menjadikan kalian itu target keuangan mereka. Ini aku gak akan bosen-bosen ya. Mungkin teman-teman yang sering nonton kontenku pasti udah bosen dengan narasi ini. Tapi masih banyak masyarakat yang belum mungkin ya, yang masih belum nonton konten-kontenku gitu. Mudah-mudahan masyarakat yang baru nonton channel ini, baru nonton konten ini, sekali lagi kalian harus waspada, jangan senang dulu kenal satu Habib, dua Habib, tiga Habib ya. Siapa tahu dia itu oknum dan harta kalian bakalan diperas, bahkan bukan cuma harta. Istri kalian aja diembat gitu. Itu oknum-oknumnya begitu. Jadi yang apa namanya? Habib-habib ini ya. Walaupun ada yang baik, tapi ya kita harus tetap waspada karena mereka mempunyai karakter, teman-teman. Sekali lagi mereka mempunyai karakter yang harus kita waspadai. Oke, mungkin kontennya segitu aja. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.